Halo, selamat sore. Selamat datang di Virtual Talk Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023. Virtual Talk ini adalah hasil kolaborasi antara Astra dan juga Kumparan yang mengangkat tema menebar inspirasi lewat fotografi dan karya tulis. Nah, sore ini saya Melisa Lolindo akan menemani teman Kumparan semuanya dan tentunya para peserta webinar untuk ngobrolin tentang salah satu ajang kompetisi bergengsi yang digelar oleh Astra. Nah, Lomba Foto Astra dan juga Anugerah Pewarta Astra 2023 bertajuk Semangat untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada mereka yang selalu berjuang dan tidak berhenti untuk berkarya demi masa depan bangsa Indonesia. Harapannya dengan adanya apresiasi ini akan semakin banyak jiwa-jiwa yang tergugah gitu ya untuk terus berkarya, terutama dalam hal fotografi dan juga karya tulis. Nah, bagi teman Kumparan semuanya dan juga peserta webinar kali ini yang suka dengan dunia fotografi dan penulisan, kemudian pengen ikutan lombanya, atau kamu juga pengen jadi penulis dan content creator, dan mungkin ada juga yang suka traveling, motret-motret gitu ya, objek-objek foto yang indah, yang bagus-bagus, wajib hukumnya untuk merapat dan menonton webinar ini sampai selesai. Karena apa? Karena di obrolan kali ini kita akan sharing dengan 3 narasumber yang akan kasih kita banyak insight dari pengalaman dan ilmu mereka masing-masing. Langsung saja kalau begitu kita akan ngobrol dengan para narasumber. Yang pertama ada seorang penulis dan juga content creator. Ada Alexander Tian atau yang di media sosial kita kenal dengan @amrazing. Halo Lexi, apa kabar? Apa kabar? Aku sehat, kamu sehat? Sehat dong. Ya udah siap Sehat sharing nih. dong, wah. Thank you so much untuk datang hadir ngobrol-ngobrol dengan kita. Biasanya cuma ngelihat konten-kontennya aja, sekarang bisa ngobrol langsung ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada seorang fotografer cantik secantik karya-karyanya, yaitu Mbak Marta Suherman. Halo, selamat sore Mbak Marta. Sehat Mbak, apa kabar? Sehat, baik. Terima kasih banyak sudah hadir. Kemudian narasumber kita yang ketiga teman Kumparan adalah Mas Yuda Prasetya selaku Corporate Communications dari Astra. Halo, selamat sore Mas Yuda. Halo, sore Mbak. Sore, Mas Yuda juga sehat ya? Sehat. Sehat, oke. Nah, sudah ada 3 narasumber, kita akan langsung ngobrol-ngobrol nih. Yang pasti kita thank you banget ini Lexi, Mbak Marta dan juga Mas Yuda sudah meluangkan waktu sore ini ya untuk teman Kumparan semuanya. Oh ya, tapi sebelum aku kasih pertanyaan untuk para narasumber, aku mau kasih info dulu nih teman Kumparan. Jadi di Virtual Talk kali ini bukan hanya aku yang bisa nanya dengan para narasumber, tapi teman Kumparan dan peserta webinar juga bisa. Jadi langsung saja kalau dalam obrolan ke depan ada pertanyaan, diketik aja pertanyaannya di kolom chat Zoom ini ya. Nantinya ada 3 penanya yang pertanyaannya terpilih akan dibacakan dan mendapatkan hadiah berupa saldo digital senilai total Rp600.000 persembahan dari Astra dan juga Kumparan. Jadi yuk kita bisa sharing bareng dan silakan disimak ya sharing sessionnya. Aktif bertanya juga biar kita bisa dapat ilmu, dapat hadiah juga ya kan. Oke, langsung deh aku mau pertama ke Lexi dulu nih. Lexi, ini kan kalau kita ngobrolin soal dunia karya tulis dan juga fotografi ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia penulisan dan juga fotografi, menurut kamu seberapa besar sih peran 2 hal tersebut di kehidupan masyarakat saat ini? Sebenarnya gede banget ya. Kayak contohnya aja nih. Sekarang itu makin banyak anak muda yang serius banget menggarap konten visual dan storytelling dalam karya-karya mereka. Nah, kenapa? Karena mereka sadar mereka tuh bisa berkarya dari jalur ini, apalagi dibantu dengan ketersediaan platform dari Instagram, TikTok, banyak banget. Dan topik yang diangkat pun bisa bermacam-macam gitu. Di X atau Twitter misalnya ada banyak dokter yang mengedukasi tentang bahaya dari gula dan penyakit lain, kemudian disampaikan dengan bahasa yang dimengerti banyak orang. Kemudian ada juga yang cerita tentang dunia marketing beserta tips dan triknya, lalu ada akun-akun khusus yang bahas tentang dunia kerja, kemudian ada akun yang bahas tentang fotografi, terus dia juga ngejelasin cara ngambil satu foto, proses editing, cara bikin preset, dan lain-lain. Nah,
semua ini masuk ke dalam edukasi dan informasi yang menghibur, sehingga makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan akhirnya menginspirasi gitu. Betul, jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kita sekarang udah nggak lepas ya dengan berbagai konten yang ada yang bisa kita saksikan di media sosial misalnya, dan topiknya juga bermacam-macam ya seperti yang tadi Lexi sebutkan ya. Oke, selanjutnya kalau Mbak Marta nih, Mbak Marta, gimana sebuah karya fotografi itu bisa jadi inspirasi sih Mbak, bisa kasih inspirasi ke masyarakat luas? Orang Indonesia tuh sebenarnya suka ya, maksudnya dia harus ada yang memacu gitu ya. Kalau aku lihat sebenarnya kan kayak platform sosial media misalnya, banyak banget orang-orang yang misalkan mereka traveling lalu mereka posting gitu ya, mereka posting dengan angle yang cantik, kemudian memperlihatkan lokasi-lokasi tertentu gitu. Karena kalau kita bicara secara verbal, mungkin kan banyak orang yang nggak kebayang, kayak misalnya kita bilang, oh di Bali sunrise-nya tuh cantik banget, tapi kalau misalkan nggak terbayang, setiap orang tuh punya perspektif yang berbeda-beda. Tapi kalau kita kasih lihat dalam bentuk visual, foto gitu ya, foto itu bisa menceritakan banyak hal gitu, kayak oh ternyata cantiknya tuh seperti ini gitu. Jadi akhirnya itu yang bisa menginspirasi dan juga memotivasi teman-teman lainnya untuk melakukan hal yang sama, bahkan untuk menekuni dan mendalami lebih lanjut lagi gitu. Oke, nah kalau dari Mbak Marta sendiri gimana sih caranya supaya kita bisa jeli gitu ya untuk menangkap momen supaya karya fotografi itu tuh bisa jadi inspirasi gitu buat masyarakat? Yang pasti yang pertama harus banyak mengkonsumsi visual juga. Jadi kalau kita pengen menghasilkan sebuah karya, pastinya kita butuh banyak mengkonsumsi. Kalau visual ya artinya kita butuh melihat visual yang banyak. Kalau kita ingin menulis, artinya kita perlu banyak membaca tulisan gitu ya. Nah di sini habis itu kita masuk ke dalam step berikutnya adalah untuk berlatih. Karena kejelian mata, seni melihat itu pasti otomatis harus dilatih gitu bertahap. Oke, jadi memang harus perbanyak referensi begitu ya Mbak Marta ya. Jadi banyak referensi, jadinya kita juga banyak pemahaman, insight dan juga ide. Oke, aku move ke Mas Yuda nih. Mas Yuda, ini kan ada kompetisi fotografi dan juga karya tulis nih. Sebenarnya apa sih Mas alasan Astra untuk memilih bidang fotografi dan juga karya tulis dijadikan kompetisi? Ya, jadi memang awalnya tuh kita lihat banyak ya Mbak, karya foto dan tulis tuh di luar sana yang sebenarnya tuh bagus-bagus gitu. Tapi sayangnya kebanyakan itu mungkin lebih banyak untuk konsumsi pribadi ataupun untuk sekitarnya aja gitu. Jadi dari situ kita coba menginisiasi nih Lomba Foto Astra dan juga Anugerah Pewarta Astra sebagai wadah apresiasi nih untuk masyarakat di luar sana yang memang punya karya bagus dan sebenarnya mereka pengen gitu ikut menyebarluaskan inspirasi melalui karya foto ataupun karya tulis mereka gitu. Jadi memang hopefully nantinya karya-karya yang disubmit itu lewat lomba ini bisa kasih dampak positif yang lebih besar gitu. Karena memang kadang kalau kita ngomongin foto kan dia bisa ngomong atau bermakna lebih dalam ya gitu daripada kata-kata. Dan begitupun dengan karya tulis gitu biasanya bisa menghipnotis pembicaranya lewat alur yang asik, kisah yang menarik kayak gitu. Dan kita lihat juga sebenarnya exposure dari acara ini ke publik cukup besar ya. Jadi memang kami merasa karya foto dan tulis ini tuh bisa jadi media penyampai pesan yang baik lah bagi masyarakat luas gitu Mbak. Oke, jadi karya yang bagus itu nggak disimpan sendiri atau mungkin juga yang bingung gitu ya gimana supaya karyanya ini juga bisa bermanfaat lebih luas. Nah, kompetisi ini mungkin jadi salah satu jawabannya gitu ya Mas. Oke, sebenarnya aku penasaran sih pengen nanya, kan ini periodenya udah dari 6 Juni ya Mas ya untuk kompetisi ini. So far sejauh ini tuh gimana kalau Mas Yuda lihat yang masuk tuh karya-karyanya udah mind blowing nggak sampai saat ini? Sebenarnya masih sampai November ya, tapi sejauh ini gimana Mas Yuda? Ya sejauh ini udah banyak banget Mbak karya yang sudah masuk gitu karena memang tahun ini kita perpanjang juga periodenya dan kita juga nggak nyangka ternyata dapat udah mungkin hampir melebihi target dari tahun lalu ya pencapaian karya itu karena mungkin memang
banyak juga yang excited sama temanya dan merasa bisa mengirimkan karya-karya yang cukup relevan gitu dengan tema tahun ini. Makanya rasanya partisipasi dari masyarakat di tahun ini lebih kenceng sih Mbak dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Wah, luar biasa. Ini makin gak sabar nih. Kira-kira siapa nanti? Dikirimkan juga bisa aku bilang beda sih dari tahun-tahun sebelumnya gitu karena tema tahun ini memang kita coba leverage lagi gitu, kita ngomong sustainability, kita mau coba lihat dari angle-angle masyarakat tuh kayak apa sih gitu penerapannya. Wah, luar biasa. Tidak sabar ya nanti siapa kira-kira yang akan menang ya. Tapi sabar dulu, tahan dulu. Oke, thank you Mas Yuda. Aku ke Lexi lagi. Lexi, kalau tadi kan Mbak Marta itu kasih insight, tips and triknya harus banyak baca, banyak nonton juga gitu ya, banyak berlatih biar ada referensi-referensi. Nah, kalau Lexi sendiri gimana caranya supaya bisa bikin karya yang menginspirasi? Sebenarnya gampang sih. Kita tuh ketika membuat karya selalu dimulai dari either yang kita tahu atau yang kita suka, ya kan? Perkara kalau buat aku sendiri perkara menginspirasi itu belakangan dulu. Yang penting kamu ketika berkarya kamu buat yang kamu suka dan yang kamu tahu. Dalam berkarya yang penting kitanya seneng dulu gitu. Dan pada akhirnya aku bahagia banget karena banyak banget pembaca buku aku yang cerita mereka tuh akhirnya berminat membaca buku lagi. Kemudian ada juga yang cerita kalau bukuku bikin hubungan dia dengan ibunya membaik. Nah, buku aku yang terbaru adalah Pulang Pergi yang dibawa dan ditinggalkan, dan di buku ini aku emang banyak banget ngebahas tentang trauma masa kecil, terus hubungan dengan orang tua yang terutama yang nggak harmonis. Kemudian aku juga ngebahas anak-anak usia 20 tahunan tuh galaunya tuh kayak apa sih gitu. Nah, ketika baca review-review orang tentang bagaimana bukuku ngasih impact positif itu bikin aku seneng banget. Karena ini menjadi sesuatu yang rewarding dan bikin aku lebih semangat dalam berkarya gitu. Wah, luar biasa. Jadi yang kita tahu dulu dan kita suka ya. Dan ternyata, Ya, betul. nah kita nggak tahu ternyata hal itu justru yang membuat itu relevan dengan orang lain ya. Dengan penonton, dengan pembaca ya, Lex. Betul, betul. Jadi tulis dulu apa yang kamu suka, apa yang kamu tahu. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum kamu tahu, nah ini gunanya riset gitu. Oke, kita akan ngobrol lebih jauh nih nanti soal itu ya. Oke. Tapi masih di masih di topik soal inspirasi nih. Aku balik lagi ke Mas Yuda. Mas Yuda, ngomong-ngomong soal inspirasi, kan tadi sebenarnya udah sempat di-mention ya bahwa temanya juga tahun ini bener-bener dibikin supaya gimana banyak orang yang ikut gitu ya berpartisipasi. Nah, benarkah inspirasi ini memang jadi salah satu tujuan atau goals penting yang ingin dicapai dalam kompetisi ini? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Mas? Yes, benar banget Mbak. Jadi memang inspirasi itu jadi salah satu tujuan utama kita juga gitu saat membuat kompetisi ini karena kita pengen memang lebih banyak lagi masyarakat tuh yang bisa tergerak ataupun termotivasi lah ya minimal untuk bisa ikut membantu menjaga keberlanjutan bangsa ini gitu. Khususnya setelah mereka melihat beragam contoh kegiatan ataupun upaya yang bisa dilakukan dalam menjaga keberlanjutan negeri ini dari karya yang sudah ada gitu. Jadi hopefully gitu dari hal sederhana yang bisa mereka mulai dari diri sendiri itu juga bisa ngasih dampak positif untuk hari ini maupun masa depan Indonesia gitu. Goal saya sih sebenarnya ke sana sih Mbak. Baik, jadi hal sederhana yang ternyata bisa bawa dampak yang positif yang lebih besar dan lebih luas di masyarakat. Wah, semakin menarik. Terima kasih Mas Yuda untuk jawabannya. Sekarang kita mau ngomongin tips dan triknya nih. Kalau aku kasih judul ya, tips dan trik gimana Lexi maupun Mbak Marta ini menciptakan karya-karya yang luar biasa. Aku ke Lexi dulu deh. Bicara soal proses dalam berkarya, biasanya kalau Lexi itu prosesnya penulisannya seperti apa? Tadi sempat mention ya, apa yang kepikiran ditulis dulu gitu ya. Tapi menemukan idenya tuh gimana tuh? Aku kan orangnya juga suka traveling ya. Jadi ketika traveling itu hobiku adalah mengamati keadaan sekitar, mengamati manusia. Itu adalah hobi yang paling murah, bisa dilakukan semua orang dan kita akan mendapatkan banyak sekali cerita dari situ dan foto juga kalau yang suka foto tuh. Nah, karena kita tinggal di Indonesia,
Artinya satu, kita punya kelebihan di sumber cerita yang nggak akan habis. Nggak usah jauh-jauh, tinggal keluar dari rumah, lihat gang di sekitar perumahan itu akan banyak banget aktivitas-aktivitas di sekitar kita, dari bisa ngobrol sama tetangga, ngelihat tukang jualan, bengong mengapati orang-orang. Itu udah cukup banget untuk dapat ide yang lumayan banyak gitu. Nah, kemudian aku juga suka scroll sosial media dan biasanya sering banget nih dapetin ide cerita, kan tiap hari ada aja ya kejadian ini itu ya. Hmm. Dari kejadian-kejadian yang berlangsung atau dari komentar dan cerita orang-orang itu kamu bisa mendapatkan banyak sekali ide, dan itu akan berguna banget ketika kamu mau membuat cerita. Intinya, you need to pay more attention to our surrounding. Jadi itu akan ngebantu banget gitu. Oke, nah biasanya berarti tadi aku menarik banget ya mengamati, kemudian dari situ akan muncul kira-kira idenya apa. Boleh nggak Lexi coba inget-inget kasih satu contoh gitu yang pernah kamu buat? Nih, jadi waktu itu aku di Iceland, ya di Iceland waktu itu winter. Kemudian aku jalan ke pinggiran danau. Di situ waktu musim dingin danaunya tuh beku. Dan di pinggiran danau tuh banyak sekali bangku-bangku bertebaran, dan aku duduk di situ. Kemudian di samping kiri itu ada 2 orang ibu-ibu. Mereka lagi ngobrol banget. Terus ngobrol serius, nada suaranya meningkat, ternyata salah satunya paspornya ketinggalan. Oke. Paspornya ketinggalan dan dia lupa di mana, sementara mereka dalam waktu beberapa hari ke depan udah harus pulang, dan aku dengar mereka itu datang dari UK. Hal-hal kayak gini yang membuat aku jadi, oh ternyata ada ya orang traveling udah nyampe di tujuan, cari-cari paspornya bisa hilang, pasti ini hilang di negara itu kan, tapi mereka nggak bisa nemu gitu. Dan ini menjadi ide cerita aku untuk bikin cerita yang baru. Ini bisa buat bekal novel aku yang ke depannya atau gimana gitu. Ada banyak banget sih cerita-cerita kayak gitu, dan yang masuk ke buku Pulang Pergi adalah cerita bapak-bapak pemberi burung makan merpati di depan Notre Dame di Paris. Jadi bapak ini dia tiap hari ngasih makan merpati karena dia menunggu istrinya yang udah 30 tahun lebih pergi. Dan dia nggak tahu istrinya kemana. Tapi dia selalu nungguin di jembatan itu karena mereka udah janjian akan ketemuan jembatan itu. Dan ini pas aku cerita aku merinding lagi nih. Karena ini membuktikan bahwa di luar sana tuh yang namanya cinta sejati tuh ada banget gitu loh. Ada orang yang mau menunggu sampai 30 tahun untuk supaya istrinya balik lagi ke dia. Padahal dia nggak tahu istrinya bakal balik atau gimana. Gitu. Wah, jadi ketika kamu tuangkan ke novel kah atau ke karya tulis, memang mungkin judulnya fiksi ya, tapi sebenarnya itu terinspirasi dari kisah-kisah nyata, itu beneran ada gitu contohnya. Itu beneran ada dan kejadian, dan banyak banget kisah-kisah luar biasa yang hanya bisa kita dapatkan kalau kita mau pay more attention, melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak gitu. Wah, melihat lebih banyak, mendengar lebih banyak. Sebuah quote ini gratis guys. Apa? Nikmati. Gratis, ini gratis. Mengamati manusia kan kita nggak perlu bayar apa-apa. Gitu. Iya lagi. Ya udah duduk nonton gitu aja ya. Kita lihat aja gitu ya. Oke, nah tadi kan Lexi juga sempat bilang ya, pada akhirnya yang kisah 2 ibu-ibu itu, terus akhirnya maksudnya ibaratnya kamu simpen gitu ya, itu bisa jadi ide untuk novel berikutnya kah atau karya tulis berikutnya. Berarti memang ada momen-momen di mana itu di banking dulu ya, kayak di list dulu aja gitu cerita-ceritanya, atau memang harus langsung dipikirin kira-kira apa nih yang cocok gitu, arahnya kemana. Kalau dari kamu gimana Lexi? Jadi aku tuh punya kebiasaanku adalah catat di handphone. Kan ada notes tuh di app notesnya HP, itu biasanya aku catat di situ. Jadi setiap kali ada ide datang, aku akan catat. Kenapa? Karena basically aku orangnya pelupa banget. Ide itu kan datang, kemudian dia pergi begitu saja kalau misalnya nggak buru-buru dicatat. Kita lebih sering pasti akan lupa gitu guys. Jadi udah kesering banget kejadian kayak gini, dan pada akhirnya daripada aku lupa terus, mendingan aku catat. Nah, kemudian dari bank ide itu, aku akan pilih yang menurutku paling doable dan paling menarik. Nah, kalau untuk buku, biasanya aku akan bikin premisnya dulu nih. Premis itu apa? Premis adalah 1 atau 2 kalimat yang menceritakan keseluruhan isi buku. Aku kasih contoh ya.
Seorang anak laki-laki hidupnya berubah 180 derajat setelah ia tahu bahwa ia adalah seorang penyihir. Ini kan premis dari buku Harry Potter. Jadi aku bisa berangkat dari ide, bikin premis, habis itu baru sinopsis, lalu di breakdown ke setiap bab. Nah, habis itu tiap bab aku akan tulis tema besarnya apa. Kemudian kalau misalnya kita bikin naskah fiksi, kita akan harus bikin list karakter beserta kekurangan mereka atau kelebihannya dan trait khususnya mereka. Contohnya, cewek awalnya usianya awal 20 tahunan, zodiaknya Gemini, socially awkward. Kemudian dia belum pernah jatuh cinta, misinya adalah menemukan kota gaib, misalnya kayak gitu. Dengan bikin outline dan pagar untuk tulisan kita jadi bisa mengontrol apa dan bagaimana kita menuliskannya. Jadi kita nggak akan loncat pagar nih atau jadi berbelit-belit. Nah, kalau di perjalanan menulis ada ide baru kita bisa tambahkan. Kira-kira kayak gitu. Oke, nih teman kumparan, ini waktunya untuk mencatat. Oke, jadi dari tips dan trik Lexi tadi ya, dari ide dulu, terus premisnya, kemudian sinopsisnya, lalu breakdown gitu ya ke bab-bab, dan pretelin tuh karakternya dari setiap peran yang ada di situ. Oke, sudah dicatat semua, kita tungguin nih. Catat dulu. Nanti keburu lupa ya, bener sih, tapi aku setuju sih. Apapun cuma kita catat dulu gitu ya, nanti kita bisa kembangkan berikutnya. Alright, next question nih Lexi. Jadi seorang penulis, menurut kamu lebih penting mana? Bakat atau yang penting itu tekun? Ya, banyak baca, banyak traveling, banyak interaksi sama orang. Atau gabungan dari keduanya? Menurutku yang paling penting itu adalah latihan. Jadi sama kayak fotografi atau cabang lainnya, untuk mahir tuh kita butuh latihan. Menurutku seorang penulis ya memang harus banyak menulis biar karyanya tambah bagus. Sama kayak fotografer biar tambah jago ya kudu sering-sering motret untuk mengasah skill kan. Bakat itu cuma sekian persen sih perannya kalau buat aku. Lebih banyak di kerja keras dengan menulis, dengan banyak membaca. Pertanyaannya adalah dari kitanya sendiri, apakah kita mau latihan terus dan belajar terus? Kebanyakan orang masalahnya udah nyerah sebelum memulai gitu, karena dianggapnya susah. Ya, latihan ya, jadi soal bakat nilai plus ya, tapi yang paling penting latihannya. Iya, yang penting latihannya, lakukan terus ya. Jadi bisa karena biasa, semakin mahir. Oke. Terima kasih Lexi, aku catat dulu, aku catat dalam pikiranku, nanti aku catat dalam handphone. Thank you. Aku move ke Mas Yuda sebelum nanti kita ngobrol sama Mbak Marta dan Lexi lagi ya. Mas Yuda, soal tema sore ini, tema di kompetisi kali ini nih Mas, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak sih kenapa mengangkat tema semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia? Kalau ngomongin background gitu ya, atau latar belakang dari tema tahun ini tuh, jadi memang kalau ditarik lebih mundur lagi, Astra tuh saat ini sedang mencoba untuk bertransisi Mbak, untuk menjadi perusahaan lebih berkelanjutan gitu. Dan oleh karena itu kita coba mikir gitu, sebaiknya kan upaya atau tujuan baik ini nggak kita lakuin sendiri aja nih, tapi coba yuk kita sebarin juga ke masyarakat luas gitu. Kita coba ajak mereka juga untuk bisa ikutan gitu, berkontribusi lah dalam menjaga keberlanjutan ini. Nah, dari situ kita coba nih ngajak masyarakat untuk lebih aware dengan isu keberlanjutan melalui karya foto dan tulis yang bertema tadi itu, semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia gitu. Jadi memang pengennya lewat tema ini tuh masyarakat jadi lebih aware dan mau bergerak juga untuk menjaga keberlanjutan bangsa ini dengan caranya masing-masing gitu, karena banyak banget hal yang bisa dilakuin untuk menjaga keberlanjutan negeri ini gitu, dan caranya seperti apa itu kita serahkan kepada mereka. Kita mau lihat versi mereka tuh seperti apa sih gitu. Jadi hopefully apa yang mereka lakukan itu tadi bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu, kurang lebih. Jadi kita pengen lihat juga ya perspektif dari para peserta ini apa aja, dengan begitu sebenarnya kita bisa ambil, maksudnya semakin kaya ya perspektif dan juga yang dirasakan oleh para peserta tuh apa, yang mereka capture tuh apa gitu ya. Wow, oke, tapi kita nggak bisa intip lihat ya Mas ya, yang udah dikirim ya. Nggak boleh rahasia dong. Karyanya kalau mau dilihat itu bisa cek di websitenya di 1-indonesia.com.
gitu tuh udah bisa mulai cek di website. Oh, udah bisa ngulik-ngulik. ya? Udah, Oh, oke. Nah, teman-teman bisa tuh langsung ya di websitenya www.satuindonesia.com. Nah, kita bisa intip tuh karya-karya yang udah masuk. Ini dia websitenya. Wah, oke. Abis ini mau intip. Pasti bagus-bagus nih ya. Yang belum ikutan gimana? Mumpung periodenya masih ditambah, jadi langsung aja ya. Jangan sampai sudah di ending periodenya, kalian belum submit karyanya. Oke, aku lanjut ngobrol-ngobrol sama narasumber. Tapi sebelum ke Mbak Marta, aku mau balik ke Lexi lagi. Lexi, penasaran nih, sebenarnya seberapa berpengaruh judul sebuah tulisan untuk menarik perhatian pembaca? Aduh, aku tuh paling gak bisa, paling bodoh kalau disuruh menentukan judul ya. Apalagi dalam buku-buku itu aku banyak banget dibantu sama orang-orang. Tapi judul itu penting banget. Sama kayak cover buku, itu penting banget. Kan gini, people judge a book from its cover kan ya. Nggak mungkin kalau kita ke toko buku, kita ngelihat buku, kalau covernya kurang menarik kan kita jadi males belinya, ya kan? Nah, kalau aku sendiri, judul itu biasanya belakang. Karena ya tadi, aku orang yang susah untuk mencari judul. Seringkali aku dibantuin sama teman, atau teman-teman dari penerbit, atau dari editor untuk cari judul. Oke. Jadi biasanya terakhir ya, itu dipikirkan terakhir. Ya, kalau buat aku sendiri terakhir. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa menulis kalau dia belum tahu judulnya apa. Jadi tiap orang gayanya memang beda-beda dan itu nggak apa-apa gitu. Oke, tapi pernah nggak misalnya pas nulis sebenarnya kamu memang udah prediksi nih, udah tahu kayaknya judulnya menarik yang ini gitu, tapi akhirnya diputuskan ya udah nanti. Lebih sering aku tahu aku akan menulis apa, karena kan tadi ada premis, ada sinopsis, ada outline-nya gitu kan. Udah tahu nih akan menulis apa, misalnya kisah cinta gitu. Tapi biasanya lagi aku judul itu aku paling bodoh, paling nggak bisa milih judul. Kalaupun pilih, biasanya diketawain sama orang-orang karena jelek judul yang aku pilih. Jadi aku minta bantuan sama teman-teman gitu. Oke, jadi kalau Lexi ya udah yang penting udah tahu idenya dulu, Yang penting aku tulis premisnya, dulu. sinopsis, breakdown baru judulnya belakangan. Well, orang tips dan triknya beda-beda ya teman-teman. Jadi itu yang penting idenya, premisnya dah gitu ya, ditulis dulu ya. Oke, thank you Lexi. Oh ya, satu lagi deh Lex, tips dan triknya untuk bikin sebuah karya yang berkualitas. Untuk karya tulis sendiri ya, satu, kamu harus banyak banget baca. Nggak mungkin kamu bisa menulis yang baik kalau kamunya sendiri nggak suka baca. Itu udah jelas. Karena dengan banyak membaca, kamu akan mendapatkan banyak sekali referensi, gaya menulis orang, teknik menulisnya gimana, POV yang dia gunakan seperti apa, itu banyak banget. Kemudian untuk ide, kayak tadi aku ceritain, please banyakin mengamati keadaan sekitar orang-orang lah, apa yang sedang terjadi, amati, lalu tuliskan. Dan yang ketiga, tentu saja untuk menjadi seorang penulis yang baik, untuk buat karya tulis yang berkualitas, kamu harus banyak latihan. Aku dulu dikasih tips kayak gini dari guru menulisku. Kalau mau catat, silakan catat teman-teman. Jadi, pilih 3 objek random di sekeliling kamu. Apa aja? Misalnya aku sekarang pilih botol air, kemudian ada lip balm, dan ada HP. Nah, dari situ kamu punya waktu 5 menit untuk membuat sebuah tulisan dan nggak boleh mikir, udah tulis aja. Aku kasih contoh. Tadiannya aku mau pergi keluar rumah, tapi begitu mau buka pagar, aku udah nggak sanggup. Hawa di luar tuh terlalu panas, polusinya terlalu parah. Langit yang tadiannya biru udah berubah jadi abu-abu. Jadi aku masuk, aku pakai sunscreen dan lip balm. Kemudian aku memutuskan untuk nonton TV saja sambil minum dari botol minumku yang udah aku punya dari 2 tahun yang lalu. 1 jam berlalu aku baru sadar bahwa aku harus mencuci piring. Jadi aku buru-buru mengambil handphoneku, bikin alarm biar aku tahu saat aku mencuci piring aku butuh waktu 15 menit. Kemudian aku taruh handphoneku. That's it. Kamu sudah membuat 1 tulisan, 1 paragraf. Lakukan ini setiap hari selama 1 bulan dan aku berani jamin kalian semua akan tambah jago nulisnya. Wah, tuh tips dan Dengan latihan kayak gini, kemampuan menulis kita tuh jadi menajam jauh banget. Dan please
jangan lupa banyak-banyak baca biar referensi kalian tuh tambah banyak gitu. Jadi nanti kalau mau nulis, udah di luar kepala lu mau nyuruh gua nulis apa bisa gitu. Praktikal sekali ya. Sekali lagi sebenarnya cari aja benda-benda yang ada di sekitar kita, bukan benda yang kita nggak punya terus Random harus aja, beli dulu ya, bukan. nggak usah yang aneh-aneh. Mau yang aneh-aneh juga boleh. Random yang saling tidak berhubungan dan buatlah satu tulisan dari ketiga benda itu. Tulisan yang koheren Betul. ya ada hubungannya gitu. Jadi random aja, lakukan tiap hari ya tadi ya, Lexi, Tiap hari. sampai sekitar Kamu 1 cuma bulan. butuh waktu 5 menit sehari sih sebenarnya Kak. 5 Bener sampai sih. 10 menit kamu cuma butuh waktu selama itu. Kita cuma diperlukan untuk membuat satu paragraf saja. Nanti begitu udah 1 bulan, ketika kita bisa nulis itu tanpa mikir lama-lama, kita otomatis bisa membuat tulisan yang jauh lebih panjang. Gitu. Latihan ya, latihan. Banyak baca, banyak latihan. 2 tips tadi dicatat benar-benar dan dilakukan ya, teman kumparan. Dan banyak Terima mengamati kasih. untuk dapat ide. Jangan lupa ada 3. Oh, Banyak iya. baca, banyak mengamati, banyak latihan. Oke. Banyak baca, mengamati, dan banyak latihan. 3 ya, 3 tips dari Lexi. Terima kasih. Oke, nih sebelum lanjut teman-teman yang mungkin udah punya pertanyaan, penasaran mau tanya ke narasumber kita, langsung aja ditulis pertanyaan kalian di kolom chat Zoom. Karena nanti tim kumparan akan memilih ya mana pertanyaan yang akan aku bacakan dan ditanyakan ke narasumber. Oke, kita bergeser ke Mbak Marta nih. Oke, Mbak Marta, kita akan bahas soal fotografi, kalau tadi soal karya tulis. Nah, first thing first nih, untuk yang baru mau terjun ke dunia fotografi, apa aja yang harus disiapkan, Mbak? Sebenarnya yang paling pertama banget adalah niat. Karena ini sebenarnya kelihatannya simple gitu ya. Banyak orang kayak, oh gue pengen belajar fotografi gini-gini. Tapi nggak serius gitu. Kadang-kadang padahal kan zaman sekarang ya smartphone tiap hari di tangan gitu ya. Minimal mungkin jam kerja gitu 8 jam. Atau bahkan mungkin konsumsinya lebih ya, dari bisa 12 jam kali ya. Nah itu aja dari smartphone itu sendiri kan udah bisa belajar. Jadi sebenarnya zaman sekarang fotografi udah nggak ada alasan lagi nggak punya kamera, karena smartphone itu udah pasti tiap hari ada di tangan, dan smartphone kita udah pasti ada kameranya. Jadi niatnya dulu gitu, lalu kemudian abis itu setelah dari kita punya niat, punya alatnya, smartphone ini, banyak-banyak latihan mirip-mirip kayak tadi Kak Alexi ceritain juga ya, kayak oh coba mulai dari something yang simple, coba deh dalam 1 hari gitu ya, paling nggak 5 menit cari objek itu juga bisa. Jadi sebenarnya latihan tetap menjadi satu hal yang paling penting ya di apapun itu. Untuk menjadi mahir pasti butuh latihan. Dan selain itu mungkin teori ya, teori fotografi itu banyak, kayak misalkan apa itu triangle exposure, apa itu mengenai lighting ya, cara lighting itu kalau dari samping, dari depan, dari kiri, dari kanan gitu, itu kan juga sama harus dipelajari. Lalu komposisi, lalu kemudian juga zaman sekarang tuh kalau ngeliat di Instagram kan warnanya udah macam-macam ya, jadi warna-warna itu juga bisa dipelajari. Tapi yang paling penting pertama adalah tahu teori dasarnya dulu. Jadi setelah teori dasarnya kita tahu apa itu exposure, apa itu shutter speed, apa itu ISO gitu ya, lalu kemudian apa itu aperture. Nah dari situ kita akan tahu, oh ternyata kalau kita ketemu satu permasalahan dalam fotografi, oh solusinya tuh seperti ini, kayak gitu sih kira-kira. Oke, jadi niat, kemudian latihan, dan belajar teorinya ya, riset juga gitu. Jadi kalau yang niatnya rebahan gitu agak susah ya Mbak Marta ya untuk jadi fotografer, di switch niatnya ya teman-teman. Niat, latihan, belajar teori. Nah itu untuk pemula kan Mbak Marta, untuk yang ingin terjun ke dunia fotografi. Nah bagaimana dengan perjalanan menuju fotografer profesional Mbak? Proses-proses yang dilalui itu apa aja? Sebenarnya fotografi ini kan ketika kita berfotografi ya, itu ada tujuan yang berbeda-beda. Setiap orang punya tujuan yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau teman-teman di sini passionnya mungkin lebih ke jurnalistik. Jurnalistik itu kita sebagai orang yang menjadi saksi melihat kejadian tersebut gitu ya. Jadi artinya foto kita digunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan fakta. Jadi fotografi banyak banget fungsinya, beda-beda. Tapi kalau misalkan teman-teman di ranahku, aku di komersial,
aku menyampaikan pesan dari satu brand. Biasanya kita menyampaikan apakah itu misalnya marketing campaign atau misalnya ada informasi tertentu yang kita ingin sampaikan. Nah, itu untuk membangun satu buah image tertentu gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu sebenarnya kita itu mau jadi fotografer yang mana. Makanya fotografer itu kan banyak genrenya juga ya. Jadi misalkan, oh saya ini fotografer yang lebih ke jurnalistik. Artinya ketika masuk ke jurnalistik, kita harus tahu bahwa yang kita sampaikan adalah fakta. Kita bukan sutradara, kita bukan director yang mengarahkan supaya momen itu terjadi gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam ranah yang lain, kita tahu bahwa oh kita di sini menyampaikan satu pesan tertentu untuk menyampaikan satu image tertentu. Nah, di sini kita menjadi seorang sutradara dalam visual yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi tahu dulu fungsi fotografi kita itu apa, makanya penentuan genrenya juga harus tahu, dan juga pasti ada dalam fotografi juga ada etika-etika yang harus kita pahami ya. Artinya sesuatu yang memang tidak boleh diganggu secara fakta itu memang tidak boleh diganggu gugat sama sekali. Jadi memang harus sebagai fotografer jurnalis kita harus menyampaikan yang apa adanya sebagai fakta, sebagai saksi dari kejadian tersebut gitu. Baik, jadi penentuan dan mengenal genre itu penting banget di awal ya Mbak Marta ya, untuk kemudian ya seorang fotografer itu akan tahu oh karakter foto seperti apa nih yang dihasilkan gitu ya Mbak. Ya betul, nanti pasti akan berkembang ketika misalkan kita, oh saya ingin menjadi seorang fotografer makanan misalnya. Nah di sini nanti kita akan eksplorasi lagi. Kenapa juga kita perlu mengerti, karena kalau jurnalistik kita juga harus mengerti misalkan, oh lagi ada berita apa yang zaman sekarang lagi happening gitu ya. Lalu kemudian makanan juga kita harus mengerti dalam sebuah foto makanan itu ingredients-nya apa. Lalu kemudian kalau teman-teman di sini juga sebagai fotografer fashion, teman-teman juga harus mengerti tentang fashion itu sendiri. Jadi bukan cuma fotografi itu bukan cuma sekedar pencet tombol aja, jepret-jepret aja, tapi kita juga harus mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Jadi di sini makanya pendalaman dalam satu genre ke genre lainnya itu pastinya butuh waktu untuk mengerti semuanya. Jadi bukan cuma jepret aja, tapi kita memang tahu apa yang kita ingin komunikasikan kayak gitu. Baik, harus tahu apa yang ingin dikomunikasikan lewat foto itu. Nah, Mbak Marta, bagi seorang fotografer, ini apa faktor terpenting yang harus diasah untuk memiliki kualitas foto yang baik? Selain tadi mungkin sedikit soal teknis kameranya begitu ya. Terus tadi sempat mention juga soal etikanya, atau kita harus tahu do and don'ts-nya gitu ya Mbak Marta. Mungkin boleh kasih contoh terkait itu. Oke, seorang fotografer sebenarnya apa ya, kita itu banyak hal yang menurut kita kayak ketika kita misalnya ingin menjadi seorang jurnalis gitu, foto lah ya istilahnya. Jadi di sana memang ada beberapa hal yang memang harus kita latih juga supaya kita jeli melihat satu buah momen. Ini ketika seseorang menjadi seorang fotografer jurnalis pastinya beda penguasaan skillnya dibandingkan dengan orang yang berada di dalam studio. Jadi ketika di studio kita mengatur lighting sedemikian rupa supaya memang sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan. Tapi ketika kita menjadi seorang fotografer yang memang menjadi di ranah jurnalis gitu ya, kita itu harus bisa membaca kondisi juga di lapangan. Dan ini balik lagi semua adalah latihan. Jadi biasanya kita akan lihat satu momen tertentu sesimpel ini, kayak orang misalkan, oh abis ini orangnya bakal balik nih, bakalan nengok, bakalan angkat tangan. Nah itu biasanya orang yang sudah sering melihat di lapangan, mereka akan tahu, oh ini bentar lagi dia bakalan begini gitu. Jadi kita udah siap-siap untuk ngambil momennya kayak gitu. Jadi memang latihan itu kunci paling utama. Dan kalau misalkan kita ngomong ranah fotografi yang lain lagi, nanti itu juga pasti akan ada penguasaan teknis yang berbeda-beda lagi. Jadi lumayan luas gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan dalam satu buah visual itu memang harus sedalam itu. Kita harus mengerti itu tentang apa yang kita tekuni kayak gitu. Tapi kalau balik lagi ke jurnalistik ya memang pertama kita biasanya di lapangan itu karena jurnalistiknya ada macam-macam ya. Ada yang memang sifatnya mungkin satu kejadian yang terjadi tiba-tiba gitu, dan terjadi tiba-tiba kita mengabadikan momen tersebut.
Ada lagi juga orang yang mungkin kalau teman-teman pernah dengar street photography sebenarnya bukan Ya. menampilkan fakta, tapi dia itu menyampaikan apa yang ada di pikiran fotografernya. Aku ingin Hmm. bercerita seperti gitu, aku ingin menyampaikan. Jadi bentuknya mungkin bisa aja orangnya siluet, tapi belakangnya ada interiornya, ada gedung atau apa. Nah itu biasanya lebih ke street. Jadi lebih kayak ide yang disampaikan oleh si fotografernya ketimbang fakta yang ingin disampaikan. Jadi di sini memang harus tahu gitu ya apa yang kita ingin sampaikan. Begitu kita ngelihat satu momen tertentu terjadi, kita biasanya udah kayak ngelihat oh cahayanya tuh datang dari sini, nanti bisa Hmm. diambil seperti ini gitu ya. Dan itu biasanya memang melalui tahap-tahapan dari latihan. Makanya penting banget buat tiap hari minimal 5 menit lah, 5 menit sampai 10 menit eksplorasi di sekitar kita untuk ngedapetin momen tertentu, angle tertentu. Bahkan kalau misalkan memang passionnya di jurnalistik, coba misalkan kita punya tetangga gitu, coba abadiin aja momen setiap hari ada apa. Jadi biasanya kita akan terlatih gitu. Oh nanti si ibu ini begitu ada momen tertentu dia pasti akan berbalik. Dia akan mungkin mengibaskan rambut atau dia mungkin akan angkat apa. Jadi Ah. itu insting ya yang harus dibangun gitu. Nggak bisa cuma kayak hari ini belajar jadi fotografer, besok langsung jadi sih, enggak sih. Jadi memang harus melalui proses yang gitu. Baik, jadi harus tahu apa yang ingin kita sampaikan lewat foto itu, sama penting itu ya, membangun insting yang kuat ya, sehingga bisa capture momen-momen yang mungkin orang lain nggak bisa lihat gitu ya. Biasanya ya si fotografer pasti kayak, oh ini gini nih gitu. Mungkin kitanya kayak, hah, oh ternyata instingnya jalan di situ, main di situ. Mbak Marta, mungkin kalau kita bicara sedikit soal teknis fotonya nih, Mbak Marta, kan ini perkembangan teknologi dari waktu ke waktu kan semakin banyak gitu ya, semakin masif juga. Kalau dari pengalaman Mbak Marta sendiri, bagaimana bisa menyesuaikan dengan kamera dan dengan teknologi kameranya itu dari waktu ke waktu seperti apa Mbak mungkin pengalamannya? Teknologi udah pasti akan membantu untuk mempermudah kita ya. Aku datang dari zaman film, dari analog masih kamar gelap segala, masuk ke Ya, ya. DSLR, sekarang ke mirrorless gitu. Yang pasti ini teknologinya berkembang memang membantu kita untuk mempermudah. Zaman dulu bawa kamera berat banget, nggak mungkin ngagotong Hmm. sendiri tuh berapa menit juga udah lelah gitu. Zaman sekarang pakai smartphone pun udah bisa banget ngambil momen. Yang pasti itu mempermudah kita untuk memproduksi ya, menghasilkan sebuah foto gitu. Nah, yang menurut aku sih zaman sekarang smartphone itu udah lebih dari cukup ya. Tapi memang balik lagi ini untuk kebutuhannya apa. Karena biasanya yang kita harus tahu juga visual-visual ini kita mau tempatkan di mana. Artinya kalau untuk kebutuhan sosial media, digital, smartphone itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tapi kalau misalkan kalau kerjaan tertentu yang memang menuntut misalkan oh harus di print dalam ukuran billboard atau harus di Hmm. print segede mobil atau apa, nah itu pasti akan membutuhkan spek kamera tertentu gitu. Jadi memang kamera-kamera yang profesional yang memang dibutuhkan untuk penempatan yang berbeda gitu dibandingkan dengan digital itu memang masih punya andil yang cukup penting. Tapi smartphone zaman sekarang, apalagi kalau menurut aku banyak orang yang oh habis foto mau langsung buru-buru diupload, diupdate gitu ya. Nah Ya. itu cukup banget gitu. Dan untuk di print pun buat aku kalau dalam ukuran tidak terlalu besar ya itu pun masih cukup sebenarnya. Oke, jadi sekali lagi disesuaikan dengan temanya atau disesuaikan dengan ini foto memang peruntukannya untuk apa begitu ya Mbak Marta. Oke, sebelum lanjut lagi ke Mbak Marta, aku mau pindah sedikit ke Mas Yuda. Mas Yuda, boleh nggak nih kasih bocoran karya seperti apa sih yang bisa menjawab pesan dari tema tahun ini, yaitu semangat untuk hari ini dan masa depan Indonesia? Jadi kalau kita ngomong karya-karya Mbak ya, kalau untuk foto sendiri tuh yang bisa didaftarin untuk ikutan lomba foto Astra itu foto-foto yang kurang lebih menggambarkan ada semangatnya, ada usaha ataupun kegiatan masyarakat Indonesia tuh yang kelihatan tuh dia tuh sedang apa ya, melakukan sebuah kegiatan yang memang bisa memberikan dampak terhadap masa depan gitu, terhadap keberlanjutan masa depan. Kayak kalau aku boleh ambil contoh ya, beberapa karya yang masuk tuh lumayan banyak foto yang meng-capture anak SD gitu. Jadi banyak anak-anak pakai seragam merah putih gitu,
dengan berbagi cerita gitu. Ada yang lagi naik perahu misalkan, mereka kan ternyata di pulau-pulau tertentu gitu untuk bisa akses ke pendidikan kan nggak semudah kayak kita di kota besar gitu. Jadi mereka Ya. harus naik perahu gitu untuk bisa sekolah kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau ada narasi yang bisa menceritakan gitu, mereka berjuang untuk mengenyam pendidikan di hari ini kan untuk keberlanjutan masa depan juga gitu. Karena memang masa depan Indonesia kan nantinya ada di tangan para anak muda ini ya gitu. Jadi kurang lebih yang bisa memberikan tuh, oh iya ini memang kegiatan atau perjuangan untuk menjaga keberlanjutan Indonesia gitu. Kalau untuk tulisan sendiri Mbak, ini sebenarnya cukup spesifik karena kalau tulisan itu kita harus kisah inspiratif tuh yang ngomongin tentang penerima satu Indonesia Awards ataupun penggerak dari Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra gitu. Itu jadi memang salah satu program unggulannya Astra dan banyak banget sebenarnya kisah inspiratif yang bisa diangkat gitu dari situ dalam kegiatan mereka lah dalam menjaga keberlanjutan gitu. Ambil contoh misalkan di Banyumas gitu ada penerima Satu Indonesia Ya. Awards yang dia mengelola maggot gitu ya ataupun belatung, tapi bukan belatung putih gitu ya. Belatung dari lalat BSF yang memang bisa digunakan untuk mengolah sampah organik gitu. Jadi sisa-sisa makanan daripada numpuk di TPA itu bisa dikasih ke maggot gitu dan itu sustain banget gitu karena bisa mengurangi jumlah tumpukan sampah di TPA yang kayak gitu. Itu bisa banget digali ceritanya gitu. Dan itu semua kontak maupun data-data itu bisa diakses di website sih Mbak. Sudah kita sediakan juga gitu. Wah, jadi kita bisa akses, bisa lihat di websitenya. Dan tadi ya, seperti yang diinformasikan, untuk fotonya sendiri yang mengcapture momen-momen yang isinya perjuangan dan ada pesan optimisme juga di situ ya, Mas Yuda. Kemudian untuk tulisannya sendiri ya tentunya mengandung kisah inspiratif ya dari Satu Indonesia Awards juga. Nah, kalau penasaran langsung aja kita bisa akses, bisa intip ya di situ karya-karyanya, bisa di-spill. Terima kasih Mas Yuda untuk penjelasannya. Kita balik lagi ke Mbak Marta. Mbak Marta, sebagai seseorang yang punya karya-karya inspiratif, yang menginspirasi, tentunya Mbak Marta juga punya sumber inspirasi. Nah, biasanya dari mana tuh Mbak menemukan inspirasi yang mempengaruhi karya-karya? Inspirasi tuh sebenarnya bisa dari mana aja ya. Biasanya tuh aku bahkan dari sebuah tulisan pun itu bisa ya. Maksudnya beda, ini kan dari visual sama tulisan gitu itu beda kan. Itu kadang-kadang kan ketika kita membaca, kadang-kadang kan muncul previsualisasi di kepala kita gitu. Lalu kemudian bisa juga nonton film juga sama gitu ya. Nonton film kadang-kadang lucu ya, ternyata dia ambil angle-nya kayak gini gitu. Terus kemudian kayak ke museum gitu ya, lihat lukisan, karya, patung, ukiran atau apapun itu pun sama. Jadi sebenarnya dari apapun bisa gitu dan biasanya mirip-mirip kayak tadi yang koleksi cerita juga gitu ya. Dari sekitar kita sebenarnya apapun bisa gitu karena visual itu kadang-kadang dalam sebuah karya foto ya, kalau kita bicara jurnalistik memang kita bicara fakta, tapi kalau misalkan let's say misalnya untuk ranahnya komersial, karena dalam fotografi juga kan mereka mengizinkan kita untuk melakukan foto manipulasi atau apapun itu. Jadi bisa aja kita bermain kayak satu buah benda misalnya buah itu ternyata bisa berbicara, berkomunikasi atau apa, nah itu pun bisa. Jadi sebenarnya dari sekitar kita apapun itu, kalau teman-teman mau main sukanya di ranah foto manipulasi itu pun bisa banget gitu. Jadi kita bisa menggunakan, kalau di tulisan itu kan ada majas-majas gitu ya, ada hiperbola, personifikasi atau apapun itu pun bisa dituangkan dalam sebuah visual gitu. Jadi misalnya aku mau cerita tentang sambal dan bakso gitu ya. Oh ternyata si sambal ini bisa membuat bakso ini menjadi lebih nikmat. Kemudian gambarnya bakso itu lagi mandi sambal, lalu kemudian mereka menikmati atau apa. Nah itu bisa. Jadi apapun itu bisa kita tuangkan dalam bentuk visual karena zaman sekarang aku sih bukan orang yang anti terhadap foto manipulasi ya. Jadi ketika memang ada beberapa orang yang lebih passionnya lebih kayak dia suka menggambar tapi dia juga suka fotografi, mungkin ingin mempertemukan di tengah-tengah itu jadi ada foto manipulasi, itu pun bisa aja gitu. Kalau ternyata memang passionnya lebih suka membuat cerita-cerita yang
apa ya, imajinatif banget atau apa, itu bisa di sana gitu. Jadi apapun yang teman-teman sukai sebenarnya bisa dari cerita sederhana di dalam keluarga kita, benda-benda di sekitar kita, apapun itu sebenarnya bisa menjadi satu subjek foto yang sangat menarik gitu untuk disampaikan. Bahkan menurut aku ya, Hmm. motret sendok itu nggak gampang. Motret sendok dan motret telur ya. Karena aku Eh, punya satu guruku itu punya series motretin telur dengan beberapa teknik lighting. Jadi kayak wow, ternyata foto telur aja yang bulat kayak gitu bisa punya cerita yang banyak gitu. Jadi simple, anything yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi subjek dan bisa menjadi cerita gitu. Kalau kita ingin mengeksplorasi, ingin menyampaikan banyak hal juga di sana gitu. Bisa banget dari mana aja. Wah, jadi di sekitar kita bisa jadi subjek atau objek foto itu apabila ya kita mau explore itu ya. Terus tadi yang menarik ya Mbak Lexi, bukan hanya nonton, bukan hanya baca, even kita ke museum aja itu kita bisa dapat inspirasi ya, bahkan ide dari situ ya, lihat lukisan dan karya seni. Berbagai karya seni yang luar biasa. Oke, nah Mbak, ini kalau balik sedikit ya soal genre foto. Kalau genre foto itu, kalau Mbak Marta sendiri sejak awal memang udah menentukan nih, oh aku mau lebih banyak di komersial, atau sempat coba banyak genre foto dulu sampai akhirnya menemukan yang memang kesukaannya di situ? Aku nih orang yang bosenan. Bosenan dan kadang-kadang aku nggak gitu suka melakukan hal yang berulang sebenarnya. Kayak ada plus minus lah, ada bagusnya ada jeleknya. Jadi dulu pertama kali aku kuliah dulu DKV, ya. Ketika lulus aku jadi graphic designer. Lalu Hmm. kemudian aku lebih banyak lagi tuh ngedesain lebih ke corporate untuk annual report, company profile dan sebagainya. Sampai di satu titik aku ngerasa kayak oh, aku butuh untuk ngedukung supaya layoutku menjadi lebih cantik, visualnya menjadi lebih bagus gitu. Akhirnya aku masuk ke corporate waktu itu. Lalu ada masanya ketika waktu itu ingin punya anak, sempat nge-convert juga, sempat jadi fotografer anak dalam berapa tahun. Tapi Hmm. kemudian masa jemunya karena kayak ketemunya foto anak lagi, tapi yang lebih aku banyak exploring adalah lebih ke propertinya gitu ya. Kemudian lebih memahami bagaimana karakter anak itu bertumbuh itu seperti apa kayak gitu, dan itu memang harus dipahami ketika kita menjadi fotografer anak gitu ya. Lalu sampai akhirnya kenapa aku sekarang masuknya lebih banyak ke komersial, karena di komersial ini bisa dibilang agak palu gada, tapi memang spesialtis aku lebih ke potret ya, lebih ke orang. Tapi ketika ketemu dengan klien, dengan brand dan produknya yang bermacam-macam, itu buat aku akhirnya menjadi challenging. Kayak, oh artinya aku mesti nguasain banyak hal gitu. Dan itu buat aku menarik karena akhirnya dalam misalnya kayak 2 tahun pertama aku lebih banyak ke potret, lalu 2 tahun kemudian aku mulai belajar untuk lebih ke foto produk atau apapun. Jadi akhirnya exploring terus-menerus, dan buat aku fotografer sebenarnya nggak kayak hari ini ngedesain jadi seorang fotografer jurnalis sampai nanti sampai tua gitu ya, harus tetap jadi fotografer jurnalis ya, enggak sih. Ada masanya fotografer tuh bisa berubah-berubah dari waktu ke waktu gitu. Memang tadi juga yang aku dengar dari Kaleksi juga kan sama ya, kayak apa yang paling kita suka gitu. Itu juga Hmm. pastinya kita kayak passion setiap orang tuh berubah-berubah. Mungkin dulu lebih suka lebih banyak ke foto makanan misalnya, lalu kemudian ingin berubah menjadi ke arah yang lain, itu pun nggak apa-apa. Yang penting kita tahu apa yang kita jalanin itu ringan. Karena buat paling gampang menemukan bahwa kayak oh genreku tuh ini, nah dicobain dijalanin. Biasanya tuh kalau Hmm. fotografer awal belajar tuh kayak semua dijalanin, tapi pasti ada satu yang jalannya lebih ringan. Kayak lebih enteng aja Oke. gitu, bisa lebih smooth. Nah itu biasanya yang paling kita sukain biasanya. Jadi kalau Hmm. tahu-tahu ini kayaknya kok enak ya jalannya, mau explore lagi tuh itu ringan dijalanin. Nah itu mungkin yang paling disukain dari genre fotografi. Dan biasanya juga aku tuh dulu suka banget ngumpulin di folder-folder. Jadi misalnya aku browsing, kemudian ketemu satu foto, oh ini foto
produk ini, foto kemudian binatang atau apapun itu, aku pisah-pisahin tuh folder ini, folder ini, sampai akhirnya aku kumpulin ketemu yang folder yang ini kok isinya paling banyak nih. Nah itu biasanya itu juga ketahuan kayak, oh ternyata aku lebih suka di sini kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu kayak ini gue sukanya genre apa, coba dari situ mungkin bisa dengan mengumpulkan referensi-referensi yang mana yang paling sering kamu lihat sebenarnya kayak gitu. Oke. Mbak Marta, nih untuk jadi seorang yang hobi foto gitu ya, ataupun mungkin juga nulis gitu ya, seberapa penting menurut Mbak Marta seseorang itu yang hobi foto maupun menulis mengikuti sebuah ajang kompetisi? Nah, kompetisi itu menurut aku sangat memotivasi ya. Banyak banget temanku yang kayak dulu aktif di fotografi lalu kemudian hilang. Muncul lagi, hilang lagi. Jadi biasanya semua orang itu harus ada sesuatu yang men-trigger, memotivasi kita untuk kayak bertumbuh. Ada orang yang memang bisa punya self target tahun ini mau achieve ini, achieve ini, achieve ini. Tapi ada orang yang nggak tahu mau ngapain. Nah, menurut aku ajang kompetisi seperti ini penting banget karena biasanya orang kayak, oh lucu juga ya kalau fotoku bisa ditayangin di mana, bisa dikurasi atau dinilai oleh siapa gitu. Jadi menurut aku event kayak gini sih wajib banget buat diikutin karena buat kita ngetes skill kita juga. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kayak ngukurnya tuh kita tuh udah sampai di mana sih levelnya gitu. Nah, ikut ajang seperti ini sebenarnya akan memiliki kita untuk improving, untuk struggling gitu kayak oh ternyata di sini aku udah bisa achieve sampai sini, mungkin nanti akan achieve yang lain lagi. Jadi bagus banget dan ini harus diikutin sih menurut aku udah wajib gitu. Wajib ya. Kalau lihat dari temanya sendiri juga terus hasil-hasilnya sejauh ini gimana Mbak Marta melihat lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra yang diselenggarakan oleh Astra ini? Bagus banget. Menurut aku gini, mungkin ini kalian tips juga ya kali ya buat teman-teman yang mungkin ada yang belum kirim juga ya. Yang paling penting sebenarnya kalau aku biasanya dulu nih kalau ngejuri yang lomba yang lain tuh, yang paling penting pertama adalah sebenarnya harus match sama judul ya. Ada kalanya tuh teman-teman yang kirim tuh kayak mungkin bingung kali ya, kayak gimana ya ini tuh yang ngomongin semangat tuh kayak gimana. Itu kadang-kadang orang kayak nggak kebayang visualnya seperti apa. Sebenarnya step pertama paling gampang adalah do brainstorming. Jadi kayak kita mendengar satu kata semangat tuh apa sih yang bisa digambarin dalam sebuah visual. Misalkan kayak tadi, oh anak SD ya semangat belajar. Kemudian apakah ekspresinya orang semangat tuh sedih kan nggak, pasti senyum, ketawa. Terus kemudian apakah sebuah visual kayak orang lompat itu apakah itu bisa menunjukkan semangat misalnya, atau misalkan matahari sunrise apakah itu bisa menunjukkan semangat. Jadi visual-visual yang kita ingin take itu coba di brainstorming dulu dari judulnya. Jadi judulnya memang singkat tapi kita do brainstorming supaya kita kebayang kayak oh visual untuk kata ini adalah A, B, C, D. Nah, setelah itu baru kita nyari itu kira-kira di mana ya bisa dapetin visual seperti ini supaya ikut ke lombanya gitu. Jadi menurut aku itu step awal untuk teman-teman yang mungkin belum ikut dan pengen ikut gitu, karena ya memang harus dilatih ya, dan gunanya kompetisi seperti ini kan memang memaksa kita untuk latihan, kita untuk maju kayak gitu. Oke, jadi jangan sampai kita miss nih teman-teman yang ingin ikutan, judulnya harus cocok dengan isinya ya, harus mencerminkan judulnya ya isi foto tersebut. Oke, terima kasih Mbak Marta untuk tips dan triknya. Thank you, aku balik lagi ke Lexi. Nah kalau dari Lexi nih, menurut kamu sendiri, apa manfaatnya seseorang yang suka foto dan suka nulis itu untuk ikut ajang kompetisi? Biar kita tahu di atas langit itu masih ada langit lagi kalau kita kalah. Itu yang pertama. Dan dengan ikut kompetisi, kita jadi bisa tahu kemampuan kita tuh sampai di mana sih. Kita jadi tahu karya bagus tuh yang kayak apa. Ketika ada satu karya yang menang, karya kita kalah, kita jadi tahu, oh dia menang karena faktor, oh mungkin tulisannya lebih koheren, mungkin fotonya ternyata komposisinya lebih menarik. Jadi kita bisa mengevaluasi diri gitu loh.
Dan dengan demikian kita juga akan menambah wawasan. Jadi ikut kompetisi itu seru banget. Plus kita bisa nambah temen guys. Ah, Kemudian satu lagi, kita juga belajar untuk berbesar hati jika nggak menang. Karena gini, competition is not always about winning. Most of the time, it's about learning. Jadi ya. yang kita pelajari dari sebuah kompetisi itu apa? Take away-nya tuh apa? Kalau misalnya kita menang, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas karya-karya kita? Gitu loh. Oke, nambah teman dan ternyata jadi ajang belajar buat kita ya dan Iya, betul. Jangan evaluasi sampai hasil karya ikutan kita sejauh ini. ikutan kompetisi kita nggak menang malah kita marah-marah kan itu kayak aduh gimana sih kan nggak semuanya tentang kamu gitu loh. Harusnya kita tetap termotivasi ya. Oke, next competitionnya aku harus bisa lebih baik lagi. Nah, kalau pandangan Betul. kamu nih Lexi terhadap lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra ini seperti apa? Aku kayaknya dulu pernah menjadi salah satu jurinya ya juri kompetisi menulis Astra ini dan gila ya kaget loh aku ternyata di Indonesia itu sedemikian diverse-nya kualitas pesertanya tuh bagus-bagus banget waktu itu aku kalau tidak salah menjuri yang karya tulis. Jadi ketika baca itu aku yang, oh wow ternyata ada teknologi yang seperti ini, ternyata ada ini, ternyata ada ini. Jadi aku sendiri juga belajar. Nah, Hmm, aku bayangin orang-orang yang ikutan dan orang-orang yang hanya sekedar melihat apa sih entry-entry yang dimasukin di websitenya, mereka jadi belajar banyak banget gitu. Jadi please buat ya. kalian yang belum ikutan karena ini hadiahnya juga gede ya kak ya, setahu aku ya. Yes, nanti kita tanya ke Mas Yuda. Tanya ke Mas Yuda. Bener. Oke, yang belum ikutan tuh, ikutan ini waktunya ya. Harusnya udah lebih Masih ada ke tempatnya kalau nggak salah ya. trigger gitu untuk ikut. Thank you, terima kasih Lexi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, teman kumparan, aku mau balik ke Mas Yuda lagi ya kan, yang penasaran soal kompetisinya. Kayak tadi pertanyaannya hadiahnya apa gitu ya, apa aja yang harus dilakukan. Silahkan Mas Yuda, boleh nggak di-share mekanismenya dan cara ikutnya seperti apa Mas? Alexi pernah jadi juri di Anugerah Pewarta Astra sebelumnya. Dan thank you tadi masukannya untuk Mbak Marta, Alexi juga tadi udah membantu mengendorse program ini gitu. Semoga teman-teman juga yang sekarang ikutan tuh bisa lebih bergerak lagi untuk bisa segera submit karyanya setelah nonton webinar ini ya gitu. Nah, gimana cara untuk daftarnya itu gampang banget Mbak. Untuk segala informasi seputar syarat dan ketentuan semuanya bisa dilihat sekali lagi di situs 1-indonesia.com. Jadi di situ teman-teman bisa masuk ke dalam situsnya, nanti ada menu lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra. Silakan aja diklik menu itu, nanti akan muncul lagi page baru. Nah di situ teman-teman bisa pilih deh, mau ikutan lomba foto atau mau ikutan yang karya tulisnya gitu. Tinggal diklik kalau mau ikut foto, klik di lomba foto Astra. Kalau mau ikutan yang tulis, tinggal klik di anugerah pewarta Astranya gitu. Nanti di situ teman-teman tinggal sign up, tinggal isi data-datanya, siapin karyanya, terus upload di situ gitu. Nah kalau untuk yang foto itu memang kita batasin Mbak untuk jumlah karyanya yang bisa disubmit itu maksimal 10 foto. Sedangkan kalau terus itu kita nggak batasin ya. Jadi teman-teman bisa kirim lebih banyak lagi tulisan supaya kesempatan untuk menangnya itu lebih besar gitu. Dan kalau mau tahu terkait dengan informasi terupdate seputar dengan lomba foto Astra dan anugerah pewarta Astra, teman-teman bisa follow aja akun Instagram kita di @1_Indonesia. Gitu di situ banyak tips-tips juga yang bisa teman-teman dapat untuk bisa menulis yang baik kayak apa, bikin foto yang bagus kayak apa, itu bisa di situ. Dan semua terkait dengan pengumuman lomba bulanan itu juga ada di situ. Jadi wajib di follow di account kita di @1_Indonesia ya untuk Instagramnya. Oke, Instagram @1_Indonesia, untuk websitenya 1-indonesia.com. Kalau tadi Mas Yuda bilang kan maksimal 10 foto, jadi pilihlah 10 foto terbaik
teman kumparan semuanya untuk ikutan, dan kalau karya tulis tidak terbatas, jadi mungkin yang udah punya draft tulisan ya, udah banyak gitu ya, boleh disortir lagi dan dikirim untuk ikut kompetisi ini. Mas, satu nih yang paling penting juga, apa sih hadiahnya Mas yang didapatkan pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023? Tadi untuk hadiahnya ya, memang tadi bocoran dari koleksi, benar sih Kak. Untuk hadiah kita cukup wow juga setiap tahunnya nih. Jadi untuk tahun ini para pemenang Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra tuh untuk juara satunya bisa bawa pulang motor ganteng Honda CBR 250RR. Untuk juara dua juga nih, kalau tadi belum berhasil dapatin juara satu, masih ada motor ganteng yang kita sediakan juga, yaitu ada Honda CB 150X gitu. Juara 3 jangan sedih, masih pengen motor, kita kasih lagi, masih ada Honda Vario 125 CBS ASS. Dan itu tadi juara 1, 2, 3 dapat motor. Juara harapannya, mohon maaf bukan motor, tapi masih ada hadiah lain, yaitu ada kamera vlogging. Dan untuk juara favoritnya kita juga sediain ada headphones Jabra gitu. Dan untuk hadiah hiburan bulanan nih yang udah berlangsung dari bulan Juni itu kita menyediakan ada smartwatch dari Casio gitu. Jadi banyak banget hadiah yang bisa didapatin setiap bulannya maupun nanti di akhir dari periode pendaftaran gitu. Jadi masih ada waktu untuk daftar, silakan aja langsung disubmit karyanya sebanyak-banyaknya. Masih ada waktu untuk daftar, hadiahnya menarik banget, ada motor, terus hadiah-hadiah lainnya meskipun nggak dapat 1, 2, 3, tapi ada juara harapan dan juga hadiah bulanan yang sudah berlangsung sampai saat ini. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Yuda, dan terima kasih juga untuk Lexi dan Mbak Marta tadi udah kasih tips and triknya, sharing pengalamannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab teman kumparan. Jadi langsung saja, ini pertanyaan pertama, aku lihat bocoran dulu. Dari Suci Megawati, pertanyaannya untuk Mbak Marta. Dalam pengambilan foto, pencahayaan dan warna ada maknanya sendiri dalam mengarahkan foto terhadap suasana atau mood tertentu. Nah, bagaimana caranya meningkatkan pengaturan warna yang tepat, Mbak? Komposisi warna juga akurasi warna foto yang tepat tuh gimana dalam pengambilan foto? Oke. Warna itu memang sangat subjektif ya. Jadi banyak yang kayak saya suka, mungkin mbaknya belum tentu suka gitu. Nah, balik lagi kita harus, kalau di fotografi itu ada yang namanya color theory. Jadi mungkin kalau nanti habis kelar Zoom ini coba di browsing, itu ada beberapa color theory yang kayak misalkan dalam sebuah foto itu mau monokrom kah, satu warna aja, atau ada 2 warna, atau ada 3 warna, itu ada teori-teorinya. Nanti habis ini boleh dicek di sana. Lalu kemudian kalau masih agak bingung untuk mencari warna seperti apa, balik lagi ke referensi. Jadi kita cari referensi yang memang paling kita suka gitu. Lalu kemudian kan warna itu ada psikologinya ya. Ada orang ketika melihat visual itu ada psikologi persepsinya. Jadi ketika ngelihat oh merah tuh it means kayak ada lebih semangat, membara gitu, emosi atau apa. Atau mungkin biru tapi nunjukin kalem, tenang gitu ya, damai. Nah, itu psikologi persepsi itu juga sebaiknya dipelajari juga. Jadi kalau memang ingin yang lebih ngomong membara, yang semangat, atau mungkin lebih warna-warnanya lebih warm kayak gitu. Jadi psikologi persepsi mungkin bisa nanti di browsing, dicari teori-teorinya. Kemudian color theory juga itu bisa dipelajari ya. Lalu kemudian dari sisi lighting, sebenarnya lighting sesimpel ini aja sih. Lighting itu kan sebenarnya di mana cahaya datang di sana ada shadow yang akan muncul gitu ya. Nanti tinggal dipelajari aja, misalkan apakah sukanya yang lebih foto-foto yang terang semua, atau misalkan mau ada yang bermain shadow atau highlight. Nah itu balik lagi, foto itu kadang-kadang menjadi satu apa ya yang sangat subjektif sekali. Jadi yang menurut satu orang itu bagus belum tentu yang lain bilang bagus. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu kita bisa mendeliver message-nya. Makanya kadang-kadang dalam sebuah foto competition coba bikin kurasi kecil. Jadi misalkan kalau teman-teman punya satu grup komunitas, dikumpulin karya-karya itu didiskus sama-sama. Itu biasanya akan punya perspektif yang berbeda-beda. Jadi dari kita, menurut kita oke, apakah teman-teman yang lain ada opini lain atau apa, nah itu coba didiskus seperti itu. Itu biasanya lumayan membantu kalau ikut competition.
Gitu. Baik, terima kasih Mbak Marta untuk penjelasannya, dan untuk Mbak Suci Megawati, semoga jawabannya menjawab. Selanjutnya, pertanyaan kedua ada dari Kina untuk Lexi. Pertanyaannya adalah, menurut Kak Lexi, bagaimana caranya agar seorang penulis itu tidak writing block? Dan bagaimana membangun konsistensi menulis agar tulisan yang sedang kita buat itu nggak out of topic dan jadinya berakhir plotless? Oke, gini. Mungkin ucapan ini akan membuat aku dibenci sama orang, but menurutku there's no such thing as writing block. Jika ketika kamu menulis, kamu planningnya udah benar. Kayak kamu udah tahu premisnya seperti apa. Kamu udah tahu sinopsisnya seperti apa. Kamu udah tahu endingnya bagaimana, dan ketika kamu akan mengisi bab, kamu udah menulis tajuk-tajuknya tuh apa aja. Kemudian kamu juga udah bangun karakter-karakternya, kayak misalnya kamu kasih karakter A, Capricorn, dia itu perempuan, pekerja kantoran, dia begini, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, dan apa tujuan hidupnya. Jadi ketika kamu udah planning semua, dan ketika kamu udah bikin bangunan fondasi dan karakternya, tidak ada alasan untuk kamu menulis dan mendapatkan writing block sih, writer's block. Tapi kalau memang ini terjadi, coba deh kamu tutup dulu tulisan kamu, diemin selama 3 hari, kamu jalan kemana gitu, biar mendapatkan inspirasi, biar mendapatkan udara segar, biar mendapatkan, oh kayaknya bisa diginiin. Jadi ketika kamu balik ke pikiran kamu, rasanya udah fresh. Dan si writer's block ini mudah-mudahan bisa menghilang gitu. Karena sebenarnya yang namanya writer's block itu biasanya terjadi karena kita jenuh. Mungkin kita udah terlalu keras dalam menulis, jadi aduh gila gue pegel banget, nggak sanggup lagi nulis, otak kita udah nggak mampu untuk diajak kerja lagi gitu. Coba tutup dulu kerjaannya, tulisannya, pergi jalan-jalan, dan jangan lupa ketika kamu udah bikin bangunan, bikin fondasi yang oke, ketika kamu membangun akan lebih mudah. Jadi fondasinya dikuatin dulu gitu. Jadi coba didiemin dulu tulisannya, pergi jalan-jalan, tapi jangan lupa dilanjutkan ya. Jadi kalau udah nemu inspirasi, jangan keterusan jalan-jalan. Keterusan jalan-jalan. Oke, wah sebuah tips sebuah trik yang menurut aku praktikal sekali untuk Kina. Semoga menjawab ya Kina ya. Oke, thank you Lexi. Selanjutnya pertanyaan ketiga ini dari Dwi Andika untuk Mas Yuda. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat lomba foto dan anugerah pewarta Astra ini berbeda dari kompetisi serupa lainnya? Dan bagaimana perubahan teknologi dan media sosial ini mempengaruhi praktik fotografi jurnalistik yang saat ini berlangsung? Ini sebenarnya ada 3 pertanyaan, tapi aku 2 dulu ya biar Mas Yuda punya waktu untuk menjawabnya. Jadi apa yang berbeda kompetisi ini dengan kompetisi lainnya, dan bagaimana perubahan teknologi dan media sosial ini mempengaruhi praktik fotografi jurnalistik saat ini, Mas? Jadi kalau ditanya ya Mbak, pembeda antara lomba foto Astra dan pewarta Astra dengan kompetisi serupa lainnya, itu mungkin bisa dibilang kita adalah yang paling sustain gitu selama ini. Jadi kita memang setiap tahunnya secara konsisten menyelenggarakan lomba ini gitu, dan aku nggak tahu ya, setauku nggak ada lomba lain tuh yang bisa bikin acara sampai dengan masuk tahun 15 gitu kayak lomba foto Astra. Jadi tahun ini kita udah masuk tahun ke-15 untuk lomba foto, dan untuk anugerah pewarta Astranya sendiri kita udah masuk di tahun yang ke-9 gitu. Jadi memang awalnya lomba foto dulu, terus kita dengar ada yang pengen juga ikutan dibikinin kegiatan untuk lomba menulis, terus hari kita coba bikinin dan kita gabungin menjadi satu event gitu. Dan ya sampai sekarang juga hadiah juga boleh aku bilang jadi salah satu pembeda ya, karena boleh aku bilang hadiah yang kita kasih so far masih yang paling menarik sih Mbak dibandingkan dengan lomba lainnya. Baik, Mas, ini mohon maaf, yang pertanyaan kedua boleh aku perjelas lagi ya. Jadi saat ini kan perubahan teknologi dan media sosial itu cukup mempengaruhi ya
hasil-hasil fotografi jurnalistik yang ada. Nah, bagaimana lomba foto dan anugerah pewarta Astra ini mengakomodir perubahan-perubahan tersebut? Nah, kebetulan nih, Mbak, di tahun ini itu memang jadi salah satu inovasi juga yang kita lakuin gitu. Kita memang beberapa bulan ini udah mengadakan roadshow gitu, roadshow lomba foto Astra dan juga anugerah pewarta Astra. Jadi kita datang langsung gitu ke 3 tempat dari berbagai wilayah Indonesia. Kita udah sempat datang ke Aceh, ke Makassar, dan yang bulan ini mau ke Bali gitu. Di situ di dalam roadshow itu kita bertemu langsung gitu dengan para hobi foto dan juga pegiat tulis, dan di situ kita hadirkan narasumber yang memang ahli gitu ya di bidangnya. Baik. Dan salah satunya terkait dengan fotografi ini gitu. Dan di situ mereka juga bisa sharing langsung nih dari para pembicara. Di situ mereka bisa tahu kira-kira untuk mengupdate skillnya tuh seperti apa gitu sekarang. Dan di situ kita juga selain ada fotografi workshop, kita juga bikin portfolio review di situ. Jadi mereka bisa langsung dapat review dari para expert di situ. Dan untuk penyelenggara roadshow ini kita juga bekerja sama dengan teman-teman dari Pewarta Foto Indonesia. Jadi memang materi yang diberikan itu sangat relevan gitu ya terkait dengan bidang jurnalistik gitu, khususnya fotografi jurnalistik. Jadi kita coba mengakomodasi perubahannya di situ. Kita coba sampaikan ada perubahan apa aja sih yang terjadi gitu dengan maraknya sosial media dan sebagainya gitu. Di situ expert sih Mbak yang langsung menjelaskan gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar asumsi ambil dari sini, ambil dari sana, tapi langsung kita datangkan expertnya di situ melalui roadshow itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya Mas Yuda dan semoga membantu menjawab ya Mas Dwi Andika. Oke, 3 penanya tadi adalah 3 penanya yang terpilih. Jadi selamat untuk Suci Megawati, untuk Kina dan juga Dwi Andika. Kalian berhak mendapatkan masing-masing saldo digital sebesar Rp200.000 persembahan dari Astra dan juga Kumparan. Nah, buat ketiga pemenang tadi langsung aja klaim hadiahnya dengan mengirimkan data diri kalian ke email online.activation@kumparan.com. Ya, langsung dikirim data dirinya di email ini. Sekali lagi aku ingatkan langsung aja biar nggak lupa ya. Dari sekarang aja kirimnya biar nggak lupa kalau ditunda-tunda lagi. Selamat sekali lagi untuk 3 penanya. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula Virtual Talk edisi kali ini. Tapi sebelum kita berpisah, aku mau dong closing statementnya dari Mbak Marta, Lexi dan juga Mas Yuda nih, biar bisa semakin menggugah jiwa-jiwa di luar sana orang-orang untuk terus berkarya dalam hal apapun. Dimulai dari Mbak Marta dulu. Apa ya closing statement yang pasti wajib harus ikut kapan lagi, karena menurut aku ya ini satu ajang yang memang sangat memotivasi bagi teman-teman yang pemula juga di fotografi yang pengen menangin hadiah juga pastinya. Dan di sini fotografi itu zaman sekarang udah bukan menjadi satu skill yang hanya boleh dikuasai oleh segelintir orang ya, tapi oleh semua orang gitu. Jadi di sini banyak-banyak berlatih, banyak-banyak belajar dari kesalahan juga, cari referensi sebanyak-banyaknya, dan wajib ikutan. Banyak berlatih, cari referensi, wajib ikutan. Kalau dari Lexi bagaimana? Sama kayak Mbak Marta. Tapi beneran loh. Buat teman-teman yang mau jadi penulis, jangan berkecil hati kalau kamu merasa tulisanmu masih kurang bagus. Itu bukan berarti kamu tidak punya bakat, itu tandanya kamu masih kurang latihan dan kurang referensi. Jadi please baca yang banyak, menulis yang banyak. Tadi udah aku kasih tips untuk bikin satu tulisan kecil dari 3 objek random di sekitar kamu, dan regardless kemampuan dan skill menulis kamu ikutan yang Astra ini, anugerah pewarta Astra ini ikutan, karena beneran deh di situ kamu akan melihat orang-orang lain menulis tekniknya bagaimana, apa yang mereka lakukan, dan dari situ kamu bisa belajar banyak gitu. Menang itu bonus, tapi semoga menang. Menang itu bonus tapi semoga menang. Amin. Thank you Lexi. Selanjutnya dari Mas Yuda. Dari aku kayak Mbak Marta dan Kak Lexi. Jadi tadi udah disampaikan juga sama Mbak Marta dan Kak Lexi ya gitu.
jangan takut untuk submit karyamu gitu, karena kita nggak tahu kita ada di level mana kalau kita nggak submit gitu. Dan jangan takut untuk memulai juga, karena kalau kita nggak mulai kita nggak akan tahu again kita ada di mana. Dan sekedar untuk mencoba juga nggak ada salahnya gitu. Jadi silakan disubmit karyamu segera gitu, karena sekarang udah banyak banget nih karya-karya yang disubmit. Takutnya kalau kamu tunda-tunda nanti di belakang tiba-tiba laptopnya crash, tiba-tiba sistemnya down, dan ternyata kesempatan untuk menangnya malah jadi hilang gitu, terlewat begitu. Ya kan sayang ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang udah dengerin berbagai tips dan trik dari Mbak Marta dan Kak Lexi tadi, harusnya sih bisa menciptakan sebuah karya yang pastinya lebih baik ya dari sebelumnya gitu. Karena tadi banyak banget rahasia-rahasia ala Mbak Marta dan juga Kak Lexi gitu yang mereka share cuma di sini nih, cuma sama teman-teman kumparan, dan itu harusnya bisa menjadi nilai tambah buat karya dari teman-teman. Jadi setelah acara ini langsung dibuka laptopnya, langsung dinyalain lagi kameranya, langsung hunting foto, langsung bikin karya, dan langsung submit ke 1-indonesia.com pastinya. Jangan ditunda-tunda lagi, langsung submit. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Yuda, untuk Lexi dan juga Mbak Marta. Ngobrol-ngobrolnya sore ini, insight-nya banyak sekali. Thank you so much untuk waktunya. Dan sampai jumpa di acara Astra dan acara kumparan lainnya. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih, bye. Oke, seneng banget nih teman kumparan. Aku ingatkan sekali lagi, yuk langsung ikuti aja Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2023. Karena periode lomba ini sudah berlangsung sejak 6 Juni lalu dan berakhir di 6 November 2023 mendatang. Ingat ya, periodenya 6 Juni sampai 6 November 2023. Semuanya ikutan, submit karya kamu biar bisa menginspirasi banyak orang dan juga bisa berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial serta lingkungan untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Dan tentunya bisa mendapatkan apresiasi dan hadiah-hadiah menarik dari Astra. Informasi lebih lanjut dan pendaftaran kalian bisa kunjungi sekali lagi www.1-indonesia.com. Dan akhir kata, saya Melisa Lolindu pamit undur diri. Mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan kata. Semoga semuanya tetap sehat. Kita satu Indonesia, sampai jumpa.